Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat siang. Selamat siang juga buat narasumber kita yang sudah bersedia datang. Ada Pak Sapta Nirwandar. Terima kasih Pak Sapta sudah bergabung. Kemudian ada Pak Akif juga. Terima kasih juga sudah bergabung. Mungkin saya kenalkan dulu. Saya sebagai moderator, nama saya Fernanda. Saya direktur di PT Fatya Sakti yang membawahi dari gajian, benefit maupun hadir platform HR ini. Dan kali ini kita akan membahas topik mengenai meneropong industri pariwisata Indonesia, termasuk industri haji dan umrah di era new normal atau pasca COVID-19 ini. Dan telah hadir dua narasumber kita, yaitu Bapak Sapta Nirwandar dan Bapak Akif Fadli Siddiqi. Selamat datang buat Bapak-Bapak, dan selamat datang juga buat para peserta semua yang sekarang jumlahnya ada sekitar 71 orang. Sebelum kita mulai berdiskusi, izinkan saya untuk menyampaikan dulu profil dari narasumber kita, agar kita lebih dekat, ya. Nah, Oke. Narasumber yang pertama adalah Bapak Dr. Sapta Nirwandar, Sarjana Ekonomi. Beliau ini adalah mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2011 sampai 2014. Ini pertama kali saya memoderatori mantan menteri, jadi saya agak nervous sedikit sebenarnya. Beliau saat ini adalah Chairman dari Indonesia Halal Lifestyle Center dan Indonesia Tourism Forum atau ITF. Beliau adalah sarjana dari Universitas Pajajaran, kemudian master degree di Universitas Paris Pandion-Sorbonne, Prancis, dan menyelesaikan doktor di École Nationale d'Administration. Mudah-mudahan saya nggak salah spelling ya, salah pronunciation ya Pak, karena ini bahasa Prancis nih, saya nggak mau bahasa Prancis. Mungkin nanti kita bisa bincang-bincang lebih jauh dengan Pak Sapta Nirwandar ya, terkait dengan bagaimana kondisi pariwisata kita saat ini dan bagaimana untuk ke depan. Terus narasumber kita yang kedua adalah Bapak Akif Fadli Siddiqi, MBA. Beliau adalah praktisi bisnis di Saudi Arabia. Kalau tidak salah, beliau sudah istilahnya dan bisnis di Saudi sejak tahun 2009 ya, sejak lulus dari S1. Saat ini beliau menjadi direktur DPT Granaco International, sebuah perusahaan Indonesia yang memiliki proyek di Saudi. Dan beliau lulus dari SBM ITB dan MBA dari HEC Business School Paris. Berarti dua narasumber kita ini sama-sama lulusan dari Prancis ini. Mungkin bisa ngomong Prancis nih berdua nanti nih ya, bisa cara. Baik, itu adalah sedikit profil dari narasumber kita. Saya ingin memaparkan dulu kronologi dari dampak corona ini terhadap wisata maupun terhadap haji umroh. Ini saya ambil dari dari headline yang ada di berita-berita nasional, supaya kita tahu bagaimana eskalasi yang terjadi terhadap industri wisata kita. Baik, kita tahu bahwa COVID-19 itu break pertama kali di Desember 2019 di Wuhan, dan kemudian di Januari itu efeknya sudah mulai dirasakan oleh pariwisata Indonesia. Kalau nggak salah, Januari terjadi penurunan sekitar 7% dan untuk periode yang sama dari jumlah nilai pariwisata kita. Dan kemudian tanggal 2 Februari itu WNI dari Wuhan tiba di Natuna untuk dikarantina. Ini masih belum tercatat satupun ada penyebaran lokal di kita. Sehingga tanggal 3 Februari pemerintah Indonesia menutup pintu bagi visitor dari Cina untuk sementara. Nah, tanggal 26 Februari 2020,
pemerintah kita menganggarkan 742 miliar untuk menyelamatkan industri pariwisata, di mana alokasinya sebagian itu digunakan untuk menggait wisatawan asing. Artinya karena mungkin pemerintah kita waktu itu belum melihat bahwa corona ini bisa menyebar ke dalam negeri. Jadi kita masih merasa bahwa itu virus lokal di China. Sehingga kita masih mencoba untuk menyelamatkan industri wisata dengan cara mungkin menyasar wisatawan asing non-China. Sehingga ada insentif-insentif yang diberikan kepada maskapai untuk bisa memberikan diskon kepada Wisman dalam konteks harga tiket, dan juga alokasi untuk kegiatan promosi, event, kegiatan-kegiatan tourism, maupun untuk jasa influencer. Sementara sekitar 400-an miliar itu pemerintah juga memberikan stimulus bagi wisatawan dalam negeri dalam bentuk istilah pemberian diskon tarif pesawat untuk sebesar 30% dari 25% total kursi yang tersedia di penerbangan untuk 10 destinasi wisata pilihan. Jadi sepertinya waktu itu pemerintah belum terlalu aware bahwa virus ini bisa masuk ke Indonesia. Sampai akhir tanggal 2 Maret 2020, itu kasus COVID pertama Indonesia diumumkan. Berikutnya, karena melihat bahwa telah terjadi COVID di Indonesia, pemerintah menunda akhirnya insentif yang tadi sudah direncanakan untuk turis asing. Dan bahkan tanggal 5 Maret 2020, pemerintah menutup pintu untuk para pelancong dari Iran, Italia, dan Korea Selatan. Dan ada satu kapal pesiar, Viking Sun, yang dilarang bersandar. Kemudian, tanggal 7 Maret 2020, akibat dari pelarangan tadi, ya, jumlah Wisman ke Borobudur juga sudah turun sampai 30%. Saya agak cepat sedikit. Dan tanggal 9 Maret 2020, itu sudah mulai industri pariwisata Bali merasakan dampaknya. Hampir setengah daripada karyawan di Bali sudah mulai digaji setengah daripada nilai gaji bulanan mereka. Sementara tanggal 10 Maret 2020 sudah mulai hotel merumahkan karyawan. Nah, pada tanggal 11 Maret 2020, dampak dari corona ini juga dirasakan, di mana untuk khususnya DKI Jakarta, event Formula E Jakarta itu dibatalkan pada saat WNI positif corona sudah bertambah jadi 34 orang, ya. Terus akibat ini tanggal 14 Maret 2020 itu Kemenparekraf menunda insentif untuk turis asing, seluruh turis asing. Terus mulai dari tanggal 16 Maret, daerah-daerah juga sudah mulai menutup objek wisata ketika positif corona sudah menembus 100 orang. Berikutnya adalah pada tanggal 18 Maret, Lion Air Group itu sudah memberhentikan penerbangan dari dan ke Malaysia. Jadi sudah mulai ada maskapai yang memberhentikan rute penerbangannya. Dan kemudian tanggal 19 Maret 2020, banyak istilahnya lokasi-lokasi wisata juga sudah ditutup seperti Kebun Raya Bogor, Gunung Rinjani, kemudian Taman Nasional Gunung Leser di Aceh itu juga ditutup, dan Menparekraf sudah meminta semua konser yang diadakan di Indonesia ditunda. Berikutnya, tanggal 20 Maret 2020, pemerintah sudah mulai membatasi kedatangan turis asing. Jadi tidak hanya tadi hanya dari beberapa negara, ya, China, kemudian Iran, Korea Selatan. Jadi sekarang sudah membatasi kedatangan turis asing dengan menangguhkan bebas visa. Jadi ada 169 negara yang bebas visa itu sudah tidak diterima lagi. Terus ini jelas berdampak, ya, ke memukul lebih jauh industri wisata kita, di mana tempat wisata di Bandung melaporkan mengalami kerugian sampai 80%. Terus hotel di Bali juga mulai nyaris kosong di akhir Maret, dan kemudian kereta api membatalkan 19 perjalanan mereka dari Gambir dan Pasar Senen. Sehingga otomatis rute kereta api
di Jawa itu sudah sangat sedikit. Tanggal 27 Maret 2020, kasus positif corona di Indonesia mulai menembus angka 1.000 dan beberapa dan maskapai asing, khususnya maskapai Emirates, memberhentikan penerbangannya di Indonesia. Terus kemudian tanggal 29 Maret, maskapai mulai merumahkan karyawan, jadi tidak hanya hotel sekarang yang merasakan dampaknya, tetapi juga maskapai penerbangan sudah mulai merasakan dampaknya juga ya. Kemudian 1 April akhirnya pemerintah memutuskan untuk menutup Indonesia dari turis asing mulai 2 April. Nah, berikutnya beberapa hotel yang memiliki okupansi sudah hampir di bawah 1 digit akhirnya mencari celah lain untuk malah ada beberapa yang kemudian berkontribusi untuk menyediakan penginapan gratis bagi tenaga medis yang menangani pasien virus corona. Dan kemudian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menyampaikan pada tanggal 5 April bahwa sekitar 1.174 hotel ditutup dan terpaksa meminta karyawan cuti atau PHK. Sementara 286 restoran serta hiburan juga terpaksa ditutup gitu. Dan beberapa hotel juga mulai menawarkan paket-paket untuk karantina, dilengkapi juga dengan rapid test untuk meneruskan operasional. Dan sementara di Bali 7.000 pemandu wisata hidup serabutan untuk menyambung hidup. Tanggal 7 April 2020, pemerintah mengalihkan dana ke Kementerian Parekraf yang tadi di awal untuk mengatasi corona, jadi untuk membantu penanganan corona. Sementara Jakarta memulai status PSBB-nya tanggal 7 April tersebut. Terus di tanggal 7 April ini juga Nikkei Asia Review, ini sebuah media online, memberitakan bahwa Traveloka merumahkan karyawannya. Jadi sekarang startup-startup yang terkait dengan pariwisata juga mulai merasakan dampak di awal April ini. Kemudian tanggal saya loncat ke 9 April 2020, itu ada 90% sudah hotel di Bali merumahkan karyawannya. Terus maskapai juga mulai memberhentikan banyak rute penerbangan, termasuk Garuda Indonesia, sehingga para pilot itu juga mulai ditawari untuk cuti di luar tanggungan. Dan tanggal 21 April, Presiden Jokowi resmi melarang mudik. Dan kemudian Kementerian menghitung bahwa kurang lebih diperkirakan devisa dari wisata tahun 2020 ini hilang, dari setengahnya hilang. Gitu. Berikutnya, pemerintah melarang pesawat mengangkut penumpang dari tanggal 24 April hingga 1 Juni, sehingga Citylink kemudian mengalihkan layanan mereka dari layanan penumpang ke layanan kargo, dan Damri juga otomatis menghentikan operasional bus bandara. Tanggal 29 April, pemerintah kemudian melonggarkan izin penerbangan dengan memperbolehkan Lion Air untuk terbang, tapi dengan izin khusus. Kalau nggak salah ini untuk melayani perjalanan-perjalanan dinas, baik dari pemerintahan maupun dari diplomat-diplomat asing. Tanggal 30 April, kasus positif corona di Indonesia kembali naik hingga menembus 10.000. Dan ada yang menarik di headline tanggal 30 April 2020 ini, bahwa mulai diperkenalkan istilah konsep jalan-jalan virtual di Indonesia. Jalan-jalan virtual, jadi jalan-jalan dari laptopnya. Terus kemudian tanggal 6 Mei 2020, salah satu startup wisata, yaitu Airbnb, ya, untuk penginapan, mem-PHK kurang lebih 25% karyawannya. Jadi, nah, saya agak loncat sedikit. Setelah memberhenti, Airi juga tutup, dan kemudian ketika lanjut ke 16 Mei, Presiden Jokowi
menyampaikan bahwa Indonesia harus memulai hidup dalam era new normal 16 Mei. Nah, termasuk juga pariwisata juga mulai disiapkan untuk memiliki standar baru wisata ala new normal. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kronologis dampak corona ini terhadap wisata di Indonesia. Mungkin nanti ini bisa menjadi dasar untuk kita berdiskusi dengan para narasumber. Sementara untuk haji umrah, saya sampaikan sedikit kronologisnya. Tanggal 27 Februari 2020 itu pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara visa jemaah umrah akibat khawatir akan penyebaran wabah corona. Dan pada hari itu kita bisa lihat banyak sekali jemaah umrah yang tertahan di Bandara Soekarno karena tidak bisa terbang. Dan kekhawatiran itu ternyata terjadi ya. Tanggal 3 Maret 2020 Arab Saudi melaporkan kasus pertama COVID-19-nya di sana. Jadi hampir sama waktu dengan di Indonesia. Dan tanggal 5 Maret 2020 pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menghentikan umroh sepanjang 2020. Jadi resmi tanggal 5 Maret ini umroh tidak diadakan lagi hingga Desember 2020 nanti. Nah, dan ini kronologisnya mungkin bisa dibaca juga. Saat ini kasus positif corona Saudi sudah menembus lebih dari 90.000 kasus dengan kasus aktif 22.444. Dan terakhir 2 Juni 2020 kemarin pemerintah RI sudah memutuskan untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji 2020. Jadi artinya umroh 2020 ini diberhentikan, haji juga demikian. Nah, ini sekilas saya sampaikan grafik active case di Saudi. Sebenarnya Arab Saudi saat ini grafik kasus aktifnya sudah mulai turun ya, sudah melewati masa puncak, tapi memang belum turun sampai pada level yang cukup aman untuk mungkin membuka kembali keran umrah. Sementara kalau di Indonesia tadi kasus aktif kita masih belum mencapai puncak, mungkin diprediksikan di bulan Juni ini bisa di minggu pertama atau minggu kedua menurut beberapa prediksi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit sebagai bahan informasi dasar buat diskusi kita. Apa yang terjadi kemarin sejak outbreak COVID-19 baik di Indonesia maupun di Saudi, dan bagaimana dia sudah memukul gitu kan industri wisata kita. Nah, saya akan mulai untuk berdiskusi dengan para narasumber. Saya mulai dulu dari Pak Sapta. Selamat siang Pak Sapta. Siang. Baik Pak. Jadi kita semua tahu bahwa dampak COVID-19 ini paling terasa istilahnya buruknya terhadap perkembangan industri pariwisata kita, Pak. Beberapa istilahnya analis mengatakan industri wisata ini termasuk yang negatif lah. Istilah kalau di startup itu malah kayak Traveloka, Tiket.com itu terpukul sekali dari sisi penjualan mereka. Bagaimana komen Pak Karta, Pak Sapta kira-kira kondisi saat ini, Pak? Secara umum dulu, Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi kalau kita bicara pariwisata, tentunya sesuatu yang harus terlihat secara integrasi. Karena pariwisata ini tidak hanya single sector. Makanya dampaknya luas dengan pariwisata. Bahkan pariwisata ini yang disebut dengan multi-skill, multi-talent, multi-sektor, multi-knowledge, semuanya ada di pariwisata. Makanya kalau kita belajar ilmu statistik, IPO, input and output ratio, itu pariwisata itu punya 116 item kalau di downlining. Jadi kalau hotel itu tutup, yang di belakang hotel itu banyak banget yang tutup juga.
Nah, kalau kita lihat dari data statistik ya yang ada, tentunya kita tidak dari koran atau pengamat, tapi dari statistik. Yang pertama, yang reputasi global, UNWTO. Itu bayangan UN. Karena apa? Karena saya bikin webinar dengan mereka 3 minggu yang lalu. Itu mengerikan memang. Pariwisata itu adalah yang severely affected by the COVID-19. Bayangin, sudah kata-kata gitu. Bahkan diperkirakan sampai tahun depan, bahkan tahun depannya lagi, itu ada 220 juta international arrival yang nggak bakal datang lagi. Gitu. Artinya kurang. Bahkan sampai ada 440 juta. Dari biasa 1,5 miliar orang berwisata di seluruh dunia. Bayangin, besar banget kan dampaknya. Kalau billion dollarnya udah, billionnya bukan billion dollar lagi, trillion dollar. Nah, salah satu yang juga penyumbang besarnya kerugian itu adalah sektor airline. Karena semua airline tutup, kecuali mungkin yang sangat urgent gitu ya. Gitu. Semua tutup internasional. Jadi akhirnya ini besar banget. Belum lagi hotel, itu global. Jadi bahkan kekurangan international turis ini atau turis arrival ini sama dengan kira-kira 20 atau 15 tahun yang lalu dapatnya. Itu betapa besar ya, dampaknya. Nah, itu dampak tourism, belum dampak makroekonominya. Bahkan diberikan oleh McKinsey ya, dihitung itu 8 sampai 13. Belum lagi kalau secara GDP. Eropa, Amerika, China, dan termasuk tentunya Indonesia. Jadi ini COVID ini luar biasa. Dampak ekonomi, dampak sosial, termasuk dampak religi. Saya rasa saya sih baru masih muda sih, baru 35 tahun ya. Tapi 31 tahun yang lalu. Itu belum pernah nggak boleh sembahyang di masjid. Nah, baru kali ini. Nah, itu kan dampak sosial. Terus juga kita nggak bisa, tadi barusan halal bihalal dengan Menteri Pariwisata pakai virtual. Nah, ini dampak sosial. Belum lagi dampak yang lain. Nah, sekarang ini bisa, kalau di akademi, di sekolah ini bisa 3 SKS nih dibahas. Tapi ini kan pendek Mas Firman. Tadi saya nggak tahu. Ya, ini apa saya mesti bahas dengan data atau saya mau ngomong? Saya mau ngomong juga boleh juga, nggak apa-apa. Saya punya datanya juga. Boleh Pak, kalau ada yang mau ditunjukkan di screen, boleh Pak? Ya, nanti. Saya kasih screen satu screen aja dulu nih ya, untuk biar ada perbandingan nih. Ya, ini data UNWTO, kenapa? Karena ini dia sudah menghitung, karena kita harus cari bahan yang lebih sakit. Gitu. Oke, nah ini mana dia? Yang ini aja, yang bawah. Nah, ya, yang ini. Nah ini, ya, bayangkan tuh, minusnya 290 sampai 440 million, ya, dan duitnya itu 300 sampai 419 billion dollar yang akan berkurang. Loss in export itu 1,5 triliun dollar. Diperkirakan impact-nya sudah dihitung, impact dari atau akan nambah pasti kalau COVID ini belum selesai, bahkan kalau nanti vaksinnya atau vaksinnya belum ditemukan. Jadi nanti baru kita bahas in between, ini kita harus ada new normal ini supaya kita bisa tetap survive hidup. Coba ini yang berikutnya adalah ya, nih mana dia? Lihat ini. Ya, nah ini kita lihat nih. Dasar kan penurunannya. Nah, sedangkan 2009 ini cuma minus 4%. Ya, waktu dulu pandemi yang lama itu cuma sekian persen. Sekarang kita turun segini besar. Sampai minus 20% diperkirakan. Ini besar banget dampaknya. Nah, oleh karena itu, dan lebih serunya lagi, ini bukan hanya milik Indonesia, seluruh dunia. Ya. Nah, kalau Indonesia, apa istilahnya, ya cuma 16 juta wisatawannya yang datang. Prancis itu 80 juta, bayangin 80 juta. Untuk Museum Louvre-nya aja itu 8 juta per tahun visitornya. Tour Eiffel-nya itu sekitar 6 juta, tutup itu. Jadi ya memang ini dahsyat sekali secara ekonomis dan juga secara sosial akibat ini pandemi. Tapi kalau dari Syar'i ini adalah kita harus yakin bahwa Allah atau Tuhan mempunyai rencana lain yang terbaik buat umatnya. Mungkin ini ada sesuatu yang baik dari segi lingkungan. Kayaknya ozone depletion sudah mulai baik, gunung es di selatan sudah mulai oke, sehingga
langit biru juga di Jakarta udah mulai. Mungkin ada yang lain yang positif di samping itu. Ya, kan. Oke, ini yang pariwisata secara umum. Nah, sekarang gimana kita lihat secara tourism industry in COVID impact ini? Tentunya yang paling rame ini adalah soal current situation. Kita harus survive, ya, terutama untuk tadi ada PSBB, ada PSBL, macam-macam itu. Tapi di lain pihak juga, ya, samping pariwisata itu sangat severely affected by COVID, ya. Bahkan terbesar setelah, kalau nggak salah itu terbesar setelah energi. Jadi kalau nggak salah 41%-an. Nah itu tentunya harus ada current situation-nya, ada survival action. Ya itu kita udah, tadi yang disebut Mas Fernanda tadi, ada safety net, ada sumbangan, macam-macam itu dilakukan. Nah, itu sudah dilakukan. Ada juga pembagian BLT, ada yang nggak nyampe ke urusan lain. Tapi sudah ada itu. Nah yang berikutnya adalah, di tengah-tengah ini selalu ada opportunity. Yang opportunity yang terbesar itu di sektor apa? Ada online delivery food, ya, education yang termasuk webinar, digital media ini termasuk besar. Dan satu lagi adalah yang juga tetap oke, itu adalah pharmaceutical, termasuk empon-empon, itu juga besar. Iya, herbal dan seterusnya. Ini sekarang laku banget tuh, ya kan? Nah jadi itu yang agak positif, yang lainnya negatif di bawah bahkan perkirakan akan minus banyak juga. Termasuk pertumbuhan ekonomi, kita diharapkan bisa minus zero, di bawah zero bahkan. Nah baru ada program recovery, ini baru ada post-COVID normal dan seterusnya. Yang sekarang lagi ramai adalah new normal protokol. Kenapa? Karena nggak mungkin orang bisa bertahan sampai 6 bulan, 5 bulan tanpa aktivitas ekonomi. Nah, oleh karena itu dicari jalan, tetap dengan ekonomi bergeliat, tapi kita tidak mau mati, kita tidak mau nggak sehat. Nah, bahkan nanti kita nyambung ke yang topik yang diminta ya, karena kita juga harus bahas itu. Bahwa IT base ini sekarang juga makin besar. Kenapa? Kalau dulu di pariwisata itu yang selalu dibilang tidak hanya high tech tapi high touch, sekarang justru touchless. Nah, dia nggak mau pegang-pegang tuh. Jadi itu juga bagian yang sekarang menjadi new normal. Nah ini, saya mau bicara tadi karena di sini judulnya yang diminta sama Mbak Afia. Terima kasih Mbak Afia. Ini kalau nggak Diko ini, ya karena sering dukung beliau sama kita, terutama untuk urusan halal tourism. Ini halal tourism. Tapi kan tadi udah pariwisata secara umum gitu. Nah sekarang Indonesia gimana? Saya ada di depan saya reportnya dari PHRI, dari Menteri Pariwisata. Sekarang ini perkiraan dan perhitungan sudah 60 triliun hilang. 4 billion dollar. Itu baru sektor yang terhitung ya, seperti hotel dan seterusnya. Mall dan seterusnya. Bahkan mall itu ada satu mall aja bisa sampai 1.000 pegawai. Bayangin berapa kerugiannya. 4 bulan nggak jalan. Aduh, ini batuk karena puasa ini langsung ngomong. Yeah. Nah, terus yang berikutnya adalah juga yang terkait dengan transport. Nah ini juga sangat besar pengaruhnya. Nah kita akan bahas sedikit mengenai haji umroh nanti. Di situ ada Pak Sidiki ya dan juga tapi saya akan masuk yang dekat dengan haji dan umroh. Nah ini yang bagian saya yang sehari-hari karena saya Indonesia Halal Lifestyle Center. Jadi bayangin nih saya kasih definisinya. Orang kita takut dengan judul kalau wisata tuh udah berkaitan dengan halal, berkaitan dengan segala macam. Nah makanya ini banyak divisi nih. Ada syariah tourism, ada macam-macam dulu. Akhirnya kita terakhir tuh berunding yang paling dekat dengan halal tourism, ya dengan ini. Yang satu adalah yang membedakan apa bedanya kalau umroh sama haji. Mereka menyebut Islamic tourism. Mengapa? Ini nanti Bapak pemain kita bisa menyampaikan. Kalau Islamic tourism ini menurutnya ada aturannya, ada syari'nya. Umroh kan ada aturannya, dia harus pakai baju ihram, harus begini, harus begitu, apalagi haji. Tapi kalau tourism itu lebih kepada extended services. Nah ini ya, jadi dulu confused pada waktu itu orang-orang Bali marah, orang NTT marah, halal tourism nanti semua dihalalkan. Sebetulnya itu adalah extended services bagi Muslim travelers. Nah ini definisinya nih. Ini Pak Kiai nih waktu itu Pak Ma'ruf Amin bilang. Ya, bicara wisata halal yang dihalalkan bukan destinasinya. Jadi nggak mungkin gunung dihalalkan atau Danau Toba itu dihalalkan. Tetapi adalah pelayanannya.
ya, termasuk di dalamnya hotel dan seterusnya. Jadi ini kalau istilah saya extended services. Jadi kalau kita kemana, umpamanya ke Turki, kan itu bukan umroh, itu termasuk halal tourism atau halal travel atau Muslim friendly traveling. Nah itu bedanya. Nah nanti kita lihat seperti apa ini perkembangannya, ya. Nah ini hati-hati dalam perdefinisi karena sangat sensitif dan banyak yang reluctant terhadap itu. Nah ini Indonesia cancel nih, ini yang terbaru ini Pak. Indonesia cancel, ya kan? Mengapa? Karena saya sempat Zoom call sama Pak Duta Besar Saudi Arabia, Dr. RI, sudah dia Pak Agus Maktub. Ya di sana memang strict dan one comment. Begitu rajanya bilang tidak ada kompromi, harus ditutup. Tidak ada buka ya tidak dibuka. Nah kita kan masih ada damai-damai itu. PSBB tapi pasar Gembrong penuh namanya gitu. PSBB tapi pasar Bogor penuh. Nah kayak gitu. Di sana one decided nggak ada mengikut. Kalau nggak ya dihukum. Nah ini. Jadi mereka tentunya kalau ini pembahasan sudah banyak di TV-TV, kemanusiaan lebih penting daripada ibadah. Berarti ibadah juga tetap penting. Maksudnya tidak mengorbankan jiwa untuk ibadah. Ini satu, ya. Nah, sekarang lihat nih haji. Nah, kan nanti ini berikutnya. Ini datanya haji, ya. Oke. Ini nanti biar pemain kita yang akan membahas pasti, ya. Nah, ini kan juga umroh. Nah, ini yang penting umroh. Karena umroh ini juga ada terkaitan dengan halal tourism. Mengapa? Umrohnya bisa ke Mekah, artinya bisa ke Madinah, tapi bisa tambah extended umroh. Biasanya ke Turki. Nah ini Turki juga besar yang terima itu ya ini. Nah ini juga tambah juga ada ke Jordan dia ke Masjidil Aqsa. Nah ini jamaah kita lumayan besar ya. Kalau kita lihat ya tuh ini jumlahnya travelersnya juga besar nih. $1 billion. Ini sebelum COVID tentunya. Ya. Nah ini tapi top 5 decision untuk Muslim yang spending itu ya Indonesia termasuk. Bayangin tuh 2018 kita $11 million tuh spendnya untuk traveling. Nah, tapi kalau destinasi kita nggak termasuk, ya. Bahkan yang masuk itu adalah termasuk Bangladesh, Turki terutama, Cina, India. Ini menurut tempatnya Mbak Afia dulu nih di Nasdem. Ya, nih impact-nya coronavirus ya kita ada current situation ya tadi udah saya bahas. Nah ini ada step-nya ada 7 ya. Nanti kita bisa diskusi ini normal apa step-nya. Yang pertama kita harus merubah tatanan kehidupan kita agar aman tapi tetap berjalan ekonominya atau new protokolnya. Contoh nih, hotel resort seperti apa, restoran dan kafe seperti apa, meeting conference nih yang paling kena. Bayangin dulu bisa 1.500 orang meeting satu conference room di Bali, Jakarta, di Bali. Sekarang gimana? Nggak ada lagi tuh orang berani meeting. Adanya webinar gini, kan webinar ya ngomong-ngomong tapi nggak ada yang ngasih makan, minum sendiri, dan seterusnya. Artinya industri catering nggak kena gitu kan. Tadi ada halal bihalal kan biasanya ada lontong sayur, tadi nggak ada, lontong sayur sendiri aja di rumah. Apalagi yang 4 nih, entertainment dan spa. Aduh, ini orang mengerikan, dan salon ini tutup. Kenapa? Nah ini. Nah belum lagi yang ke-6, transportasi darat dan lokal. Nah artinya ini harus ada new best practices yang dilakukan atau new protokol untuk itu. Tapi yang penting juga yang nomor 7 adalah share responsibility antara pelaku bisnis dan juga yang data. Nah ini contoh-contohnya nih saya kasih ya. Nih Dubai sudah berbenah dia, airportnya lah sudah beda. Ya, sudah ada physical distinction, sudah ada pemeriksaan swab ya. Nah, airport kita udah belum kayak gini kan kita baru pakai temperatur thermoscan ya kan gitu. Itu akurasinya seperti apa kalau yang sudah tercatat. Ini airport dirubah. Nah, ini juga nih airline Emirates sudah. Lihat tuh, sudah pakai APD dia nih. Ya, belum lagi kalau sebelum berangkat disinfektan semuanya. Ya, nah ini Accor Hotel, Ship Hotel, sudah ada pakai kaca tuh, sudah ada pakai kaca. Nah ini juga atau new normal protokol di pariwisata. Mampu nggak kita begini? Nah kalau nggak ya terlambat, orang sudah mulai kita ya gitulah. Ya ini apa nih? Mall Bangkok berjalan dia dengan smart robot, dicek tuh orang-orang yang mulai batuk-batuk kayak saya itu langsung dipegang. Bapak batuknya apa nih? Batuk tua atau batuk COVID nih? Gitu. Nah kalau batuk tua ya tadi itu batuk tua namanya ya. Nah ini juga tuh Bangkok sudah mulai. Bahkan dia sudah mengadakan yang namanya apa itu pesta perkawinan yang tidak ada buffet, tetapi ada yang disebut dengan rantang, dibagi-bagi rantang sama dia. Jaraknya tetap ada. Nah ini kan sudah mulai. Ya ini yang disebut dengan
new normal atau yang disebut dengan kita cari usaha untuk menunggu sampai kalau menurut ahli vaksinnya keluar. Nah ini new normal kan jaraknya. Ini di masih dilarang, dia berjarak ke sholat. Tapi ini untuk karyawan. Ini dimulai di masjid juga, ini masjid lain. Ini karya kanan, ini masjidnya di Semarang kalau nggak salah. Bayangin tuh, physical distancing. Dulu berjamaah itu adalah kalau itu ada rapatkan barisan sholat, itu adalah kesempurnaan sholat. Sekarang renggangkan sholat. Nah, ini kan sesuai dengan sisi seperti sekarang ini. Nah itu contohnya ya. Nah ini yang saya bisa sampaikan untuk penggiat diskusi kita. Silakan, saya sangat terbuka untuk ditanya apa sepanjang saya tahu saya akan berikan. Nah sebagai gambaran, kalau untuk yang ini saya kebetulan di ITF juga, Indonesia Tourism Forum, kita sudah bicara dengan WDC untuk new protokol, kita juga sudah bicara dengan nanti next Juni itu dengan World Tourism Forum untuk betul-betul aplikasi. Tapi salah satu yang menjadi kendala untuk international arrival adalah apa? Sekarang ini hampir semua negara memberikan namanya border restriction. Nah, jadi contohnya gimana border restriction? Kalau orang Australia mau ke Indonesia, boleh. Orang umpamanya orang Canberra atau orang Sydney mau ke Indonesia, tapi aturannya pulang dari sana, artinya pulang dari Indonesia, apalagi dia ke Bali, pulang dari Bali ke Canberra, dia harus dikarantin 14 hari. Nah, kalau dia tinggal 3 hari ke Jakarta atau ke Bali, jadi pulang harus karantin 14 hari, kan nggak mungkin. Ya itu contohnya. Itu masih banyak travel restriction, termasuk juga ke Singapura, termasuk juga ke Hong Kong dan seterusnya, apalagi ke Eropa. Nah ini menjadi bahan pemikiran kita untuk kita bisa gimana terobosan baru untuk ke umroh dan haji kalau sepanjang ini belum clear. Ya, itu yang menjadi kendala kita. Nah apa lagi yang kita rasakan? Contohnya apa? Sekarang baru buka domestik airline itu, dan baru Lion mengumumkan kan dia sendiri sudah harus stop untuk terbang di dalam domestik. Jadi kita juga harapkan domestik, tapi masih ada kendala ini. Jadi baik, jadi ini sekedar informasi. Jadi kalau kita mau masuk ke era new normal, memang kita harus siapkan tidak hanya guidance, tetapi juga betul-betul diaplikasikan mulai dari airport sampai ke destinasi, sampai ke atraksinya. Nah ini tidak terlalu mudah, tapi harus kalau kita mau menerima lagi atau kita mau pergi. Termasuk umpamanya juga yang kita sebut dengan new investment, itu perlu duit. Nah sekarang duitnya industri juga udah habis, mall udah habis duitnya, itu juga harus ada restriksi seperti itu. Itu Pak Fernanda, ya sekedar gambaran bahwa kita jangan sampai mungkin sebelum ke Pak Akif dan selanjutnya kita question and answer dengan para peserta yang sudah mengirimkan pertanyaan di chat ya, chat box. Mungkin saya ada pertanyaan dulu Pak. Istilahnya pemerintah kan tadi di paparan kronologi saya saat ini sedang menyiapkan protokol buat wisata, dan salah satu yang mau digandeng buat percobaan itu adalah Bali. Nah, saya melihat kalau di negara lain seperti tadi Bapak paparkan di Dubai, di Thailand, bahkan negara yang jiran kita, itu mereka sudah duluan Pak. Nah, sementara kita masih menyiapkan protokol untuk industri wisata kita. Dan ada dari beberapa media saya baca protokol ini masih membingungkan karena banyak versinya, Pak. Nah, mungkin Pak Sapta, karena Pak Sapta mungkin banyak memberikan advice kepada pemerintah terkait dengan protokol wisata ini, kira-kira Pak, protokol yang baku ini kapan itu ada Pak? Ada dua hal yang penting, adat kita ini atau kebiasaan kita. Yang pertama itu kita untuk sesuatu itu biasanya melalui rapatnya berkali-kali, seminarnya beratus-ratus kali, actionnya lama. Itu kebiasaan kita. Saya kan lumayan lama di birokrat, 30 tahun gitu. Jadi harus ada leadership di situ. Nah, jadi harus ada leadership, harus jadi sekian dan diintegrasikan. Itu namanya koordinasi. Nah, koordinasi di Indonesia itu paling susah, ngomongin gampang. Core itu dari kur itu nyanyi rame-rame. Nah, tapi yang susah itu adalah nasinya. Nah, kalau urusan nasi sendiri-sendiri dia. Nah, itu ego struktural di situ. Nah, ini harus firm.
harus satu. Makanya Saudi Arabia dia one comment. Begitu Raja Salman bilang, tutup, nggak ada lagi pertanyaan, nggak ada diskusi. Kita ini kebanyakan diskusi, itu yang bikin lama protokolnya. Kedua Thailand itu juga rajanya bilang, kamu diam di rumah, ini bahaya, gitu loh. Gitu juga. Terus Vietnam, no COVID efektif ya, nggak ada dia kena. Karena dia mungkin bekas komunis, dia firm. Dia ada, dia langsung jalan. Nah itu contohnya. Di kita ini memang perlu demokrasi, terus pendapat, tapi jangan lama-lama harus diputuskan. Saya juga udah bilang sama Pak Menteri dan juga kepada deputi-deputinya, jangan lama-lama rapatnya itu, guidance-nya mana? Ini yang perlu. Dan pariwisata ini luas. Contoh jadi 3A ya. Gimana di airport? Dia harus kerja dengan Angkasa Pura. Gimana kan? Kalau di hotelnya selamat, di airportnya enggak gimana? Udah itu kedua ya, sampai di hotel dia harus ada guidance-nya. Mungkin tidak ada lagi twin sharing, mesti sendiri dan seterusnya. Ini kan juga ada yang harus dilakukan. Berikutnya kalau dia mau ke kolam renang, Pak Fernanda. Kolam renang saya tanya nih, siapa yang bisa jawab di sini? Kolam renang itu aman nggak untuk COVID? Ya, belum ada yang ngomong. Padahal untuk si bule atau untuk orang kita juga kolam renang itu bagian atraksi yang menarik. Nah, belum lagi diving dan seterusnya. Ini banyak sekali urusannya. Jadi itu sebetulnya yang harus dilakukan setelah, yang pokok-pokok dulu lah, yang kecil-kecil masih sebelah kanan. Jadi tadi kata-katanya harus segera diimplementasikan. Kalau enggak ya tadi itu. Belum lihat tadi ya di Thailand. Dia sudah rubah. Liftnya, mall itu bukan dikencak gini. Tetapi diinjek. Pakai kaki. Iya. Nah itu kan cepat sekali. Diinjek pakai kaki. Nah yang berikutnya yang saya juga, kalau yang di Shanghai nanti, teman-teman kalau mengikut webinar tanggal 8 dengan saya, itu World Tourism Forum, saya ngundang Kwang Tong, itu dari China, gimana mereka sekarang sudah mentransformasi kebiasaan makan buffet menjadi sendiri dan juga sudah pakai paspor. Jadi kalau Bapak punya kartu COVID, non-COVID yang sudah di-swap, itu bisa online. Jadi masuk kemana-mana nggak perlu cek lagi. Oh, karena Anda, udah aman tuh. Kayak gitu, kayak KTP. Gitu. Nah, itu kan gerakan yang cepat untuk supaya kita dapat kliennya. Itu ya. Oke, silakan. Pak, saya tambahkan lagi, Pak. Pemerintah memperkirakan industri wisata kita turun 50%, Pak. Ya. Dari sebelumnya. Nah, menurut Pak Sapta, apakah ini optimis atau hal yang memungkinkan dengan situasi yang sekarang? Kalau menurut saya tergantung penyelesaian COVID-nya, Mas. Kalau ini COVID-nya ini selesai, sekarang aja kita lihat, Jawa Timur tuh jadi zona hitam, Mas. Ya kan zona hitam. Kita belum tahu. Biasanya zona merah. Kita belum tahu nih, mohon maaf ya, kita belum tahu Jakarta. Mudah-mudahan aman. Karena orang balik dari kampung itu kan semua ke Jakarta. Gimana ini nih persoalannya? Nah kalau ini belum selesai, kalau mall nanti dibuka seperti apa? Nah ini yang juga perlu. Makanya ada yang bilang skenario pertama, kedua, ketiga. Pertama buka Juli, kedua September, ketiga akhir Desember, diperkirakan seperti itu. Nah kalau penurunan, Bali 95% hotel tutup. Nah kalau hotel tutup 90%, sedangkan pariwisata nasional kita 35% dari Bali. Yang kedua dari Jakarta, baru Batam. Batam itu cross border. Bali itu main income-nya dari sana, yang internasional. Lokal juga iya. Jadi kalau 95% tutup, seperti apa? Dan satu lagi, data sama saya, hampir 2.000 hotel, sekitar 1.000 sekian restoran tutup. Belum lagi restoran yang di mall, restoran yang integrasi. Jadi ya kalau 50 bisa saja lebih dari 50 yang sedang terkapar ini dengan ekonomi ya. Nah ini yang perlu cari solusi.